warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa qul rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala musannifu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala anhu, nafa'ana bihi wa bisairil masyayikh wa bi ulumihim wa amadana madadihim wa adafatu alaina barakatihim masrin fid dharain amin. Ila anqal wa laqad kana minal yasiri 'ala Allah azza wa jalla. Laqad kana, dan sungguh telah ada, dan sungguh ada, minal yasiri termasuk dari hal yang mudah, 'ala Allah bagi Allah azza wa jalla, ayyaj'ala martabata rasulihi sallallahu alaihi wasallam fauqa mustawal mauti wa alamihi. Ayyaj'ala, apa, menjadikan siapa Allah martabata rasulihi sallallahu alaihi wasallam kepada derajat rasulnya, utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fauqa mustawal mauti, berada di atas tingkatan, berada di atas kematian, wa alamihi, dan rasa sakitnya, siksaan kematian. Jadi kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah membuat hukum yang berbeda, sunnah yang berbeda terhadap Rasul dan kekasihnya ini. Artinya khusus untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad, wafatnya tidak perlu ada sakaratul mautnya, langsung wafat. Memang beliau manusia, tapi bukan manusia biasa ya. Manusia yang sangat istimewa. Bahkan bagi ahlus sunnah wal jamaah adalah afdalul makhluqat alal itlaq ya. Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaan yang paling mulia secara mutlak, dibanding apapun. Bukan hanya dibanding sama manusia, dibanding malaikat juga, dibanding Ka'bah, bahkan dibanding Arsy, masih lebih mulia Nabi Muhammad ini. Seharusnya bisa, pasti bisa kalau berkehendak, kalau Allah menghendaki. Dibuat wafatnya Rasulullah itu mudah saja, langsung tanpa rasa sakit misalkan. Walakin, akan tetapi, al-hikmatul ilahiyatu, hikmahnya Allah, kebijaksanaan dari Allah, syaat, menghendaki, ayyakuna, harus ada qada Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala, fi tajarru'i hadal ka'si, di dalam meneguk gelas ini, maksudnya kematian itu ya, ini majas, bisyiddatiha, dengan sangatnya beratnya adal ka'su, wa alamiha, dan rasa sakitnya, aman, ialah berlaku umum, likulli ahadin, bagi setiap orang, mahma kanat darajatu qurbihi, mahma kanat, bagaimanapun ada, darajatu qurbihi, apa tingkat kedekatannya, minallahi jalla jalaluhu, dari Allah yang maha agung. Sedekat apapun dengan Allah, tetap mengikuti, mengalami proses kematian yang sama ya, tentu dengan tingkatan yang berbeda-beda. Hanya untuk Rasulullah, beliau justru memohon agar diberatkan untuk dirinya ya. Bukan mencari masalah, tapi maksudnya biar nanti untuk umatnya jadi lebih ringan sakaratul mautnya, biar saya saja, karena Rasulullah sangat menyayangi kita semua umatnya. Raufun rahimun ya, di dalam Al-Quran itu. Hatta ya'ishan nasu, sehingga bisa hidup manusia, anasu, apa, manusia seluruhnya, fi makna tauhid wa haqiqatihi, di dalam, berada di dalam makna tauhid, mengesahkan Allah, wa haqiqatihi, dan hakikatnya tauhid. Wa hatta yudriku, dan sehingga bisa mengetahui siapa manusia, jayyidan, dengan baik, anna kullaman fis samawati wal ardi,
bahwa setiap makhluk fis samawati, di langit-langit, wal ardi, dan di bumi, illa atir rahmani abda, kecuali itu pasti mendatangi Allah abdan, sebagai hamba. Mendatangi Allah yang Maha Rahman abdan, sebagai hamba, siapapun tanpa terkecuali, yang beriman maupun yang kafir, yang tunduk maupun yang membangkang, yang tidak percaya maupun yang percaya, semuanya akan nantinya, ya, di hari kiamat itu akan mendatangi Allah dengan sebagai hamba. Walaisa li ahadin, dan tidak ada li ahadin bagi seorang pun, ayyatamatto, untuk membanggakan diri, memanjangkan diri, membanggakan diri, liya'lu binafsihi, untuk mengunggulkan, ya, binafsihi, dengan dirinya sendiri, an mustawal ubudiyati, dari derajat kehambaan. Tidak bisa melebihi itu. Kita semuanya hamba di hadapan Allah. Ba'da an asya, terutama setelah ba'da an asya, setelah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khadi'an, itu tunduk, dengan tunduk, li hukmiha, kepada hukumnya ubudiyah, wa nazala, dan turun atau berlaku, bihi, kepada Rasul, qada'uha, apa, ketetapan ubudiyah, kehambaan itu. Artinya Rasul saja, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia secara mutlak, itu juga tunduk dalam status kehambaan ini kepada Allah, apalagi yang lain, apalagi orang-orang kafir itu yang tidak beriman, yang sudah disiapkan neraka yang sangat panas nantinya, abadi. Rasulullah saja kekasih Allah, pilihan, orang pilihan, kemudian bahkan makhluk ciptaan Allah secara yang paling mulia secara mutlak, itu saja masih harus tunduk, mengikuti, berada dalam status kehambaan, apalagi yang lain. Walaisa, dan tidak ada li ahadin bagi seorang pun, alla yuksira, untuk tidak memperbanyak, min dzikril mauti, dari mengingat mati, wa sakratihi, dan sakaratul maut. Ba'da, setelah an'ana, mengalami Habibullah Ta'ala, apa, kekasih Allah Ta'ala, min burohaiha, min burohaiha, dari kesusahan-kesusahan maut atau sakaratuhu, wa ghasyati alamiha, atau dan cakupan siksaannya, rasa sakitnya sakaratul maut. Kalau kekasih Allah saja mengalami hal seperti itu, maka apalagi yang lain itu, ya. Ini masih dalam konteks pembahasan tentang bahwa kematian itu yang menjadi nantinya, ini masih ketika masih di dunia, ya, yang menjadi pembungkam bagi semua orang yang terlalu bangga dengan kehidupan di dunia ini. Sebelumnya kafir atau bangga dengan pengetahuannya, dengan kejeniusannya, dengan teknologinya, dengan politiknya, ekonominya, dan semuanya dipaksa tunduk, menerima, tidak berdaya dengan kematian itu. Dan banyak sekali, ya, kita baca di sejarah itu bagaimana kematian para tokoh-tokoh besar itu yang kemudian diratapi oleh pengikutnya karena sulit mencari penggantinya, dan ternyata dia yang begitu hebat, menguasai daerah yang begitu luas, terpaksa harus mati juga, tidak bisa menghalangi kematian. Beberapa kaisar di Cina itu yang begitu berkuasa, ya, di masa itu, yang menguasai daerah sangat luas, beberapa persen dari seluruh bumi ini,
tidak ingin mati sebenarnya, berbagai cara dilakukan, tidak mungkinkan tetap mati. Akhirnya membangun patung-patung pasukan yang kemudian ditata di sekitar kuburannya, ribuan ya, patung persis orang hidup yang disebut pasukan patung Teroka ya, salah satu kaisar di Cina. Baru beberapa puluh tahun yang lalu ditemukan. Dari ribuan patung pasukan berkuda di sekitar tertutup tanah sudah ya, di sekitar kuburan rajanya itu. Untuk apa? Untuk menghadapi nanti kalau ada masalah di akhirat. Seperti itu orang-orang sikapnya orang kafir. Maka sebenarnya tidak terlalu percaya juga kepada akhirat, tapi khawatir bagaimana kalau nanti ternyata benar-benar ada di akhirat. Maka disiapkan pasukan seperti itu untuk melindungi rajanya nanti di akhirat. Tapi ya tidak akan berguna, apalagi hanya patung ya. Patung ini buat begitu indah dari segi seni, karena sangat mirip dengan manusia, dan dari ribuan patung itu tidak ada yang wajahnya sama, dibuat berbeda-beda. Itu untuk melindunginya. Ada yang membuat kuburannya dibangun begitu kokoh supaya tidak bisa dimasuki malaikat ya, dan banyak hal semacam itu. Dan tokoh-tokoh besar yang berprestasi di zamannya, yang tidak ada tandingannya di zaman itu, juga diusahakan, sudah diperjuangkan supaya tidak mati. Setelah ternyata mati pun diawetkan organ dalamnya, diawetkan otaknya, supaya kalau sudah memungkinkan, mungkin dengan teknologi cloning atau teknologi bisa dibangkitkan kembali. Dikhawatirkan seperti itu. Itu berbeda dengan ulama-ulama, para ilmuwan, para orang-orang hebat di dalam sejarah Islam ya, karena mereka contohnya, uswahnya kepada Rasulullah. Rasul saja yang begitu mulia, begitu dekat dengan Allah, orang yang dipilih langsung oleh Allah, pasti benar, itu saja harus mengalami kematian dan bahkan sakaratul mautnya juga yang sangat menyakitkan, bahkan sakit juga selama beberapa hari sebelum beliau wafat, apalagi yang lain ya. Kalau para ulama-ulama itu begitu justru mereka makin mendalam ilmunya, makin soleh, maka justru tiap hari sudah bersiap-siap hendak menghadap kepada Allah, yang perbanyak ibadah dan tidak pernah justru ingin lebih lama di dunia ya. Ya selama oleh Allah diberi kesempatan hidup ya, berkarya, mengajar, berfatwa dan seterusnya. Kalau sudah, tapi bukan berarti, tapi mereka selalu siap-siap untuk mati ya. Kalau tidak percaya bahwa akan mati ya tentunya bukan ulama ya. Bahkan dikisahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu yang karyanya 500 lebih ya, pernah ditelusuri, banyak yang belum diterbitkan. Itu wafatnya ketika sedang belajar mengarang kitab. Karena ada salah satu yang melihatkan beliau wafatnya kerobohan kitab-kitabnya, tumpukan kitabnya. Karena tumpukan kitabnya itu ditumpuk di mejanya sampai tinggi, itu roboh mengenai beliau ya. Tentu mungkin beliau sudah wafat dulu, terus kitabnya roboh ke dirinya ya. Karena saking banyaknya karyanya itu, kalau dihitung, dan dia itu tulis tangan semuanya ya, bukan komputer atau pakai voice itu yang kita ngomong langsung keluar tulisan zaman sekarang, tapi pakai semuanya, pakai tulisan tangan. Itu sehari bisa 20 lembar kalau dihitung dari banyaknya karya dengan panjang usianya. Berapa sepuh beliau ketika wafat, bisa 20 lembar per hari, tanpa itu belum menghitung makannya, kapan beliau makan, kapan istirahat, kapan sholatnya,
Dan bila ulama benar-benar ulama, tentunya masih wirid juga, baca Al-Quran juga, belum bekerjanya mencari nafkah dan seterusnya. Insya Allah tidak mungkin ya 500 karya, dan beberapa sangat tebal. Al-Jami' Al-Kabir dalam hadis, Al-Jami' As-Shaghir dan seterusnya. Wafat masih termasuk masih muda. Tapi intinya kalau ulama-ulama Islam tentunya berkaca kepada Rasulullah ini, apa yang terjadi pada Rasulullah, maka semuanya bersiap-siap pasti akan mengalaminya, meyakini akan mengalaminya, dan kemudian mempersiapkan bekal untuk itu. Berbeda dengan tokoh-tokoh orang yang kafir itu, yang memang tidak percaya, melakukan segala cara untuk supaya tidak mati, dan tidak pernah ada yang berhasil ya. Dengan katanya ada sumber air kehidupan, atau dengan ramuan-ramuan apa dan semacamnya, tidak pernah ada yang bisa berhasil. Maka kematian itulah yang nantinya akan menundukkan di dunia ini, masih di dunia, yang akan menunjukkan kesombongan semua orang yang para penguasa di dunia itu, penguasa politik, penguasa keilmuan, penguasa di bidang ekonomi dan seterusnya, akan tunduk ketika menghadapi kematian itu. Mau tidak mau akan terpaksa tunduk. Wahadal makna, dan adapun makna ini bahwa Rasul, beliau orang makhluk terdekat kepada Allah, yang paling dikasihi pun akhirnya harus wafat juga, dan bahkan melalui proses sakaratul maut juga. Wahadal makna ini itu adalah sesuatu audahahu yang menjelaskan kepada kalamullahi, apa firman Allah jalla jalaluhu, innaka mayyitun wa innakum mayyituna. Innaka, bahsungguhnya engkau Muhammad, mayyitun, ialah pasti akan mati, wa innakum, dan bahsungguhnya mereka semua makhluk itu, mayyituna, pasti juga akan mati. Makhluk yang bernyawa ya. Kalau yang tidak bernyawa pasti akan musnah nantinya. Di surat Az-Zumar dan di surat Al-Anbiya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda, wa ma, dan tidak ja'alna menjadikan siapa kami li basyarin, bagi manusia, min qablika, sebelum kamu Muhammad, al khuldah, kepada kekal, kehidupan kekal, abadi, tidak mati ya. Afa imitta, maka jika engkau mati, dan pasti mati nanti, fahumul khaliduna, maka apakah mereka nanti akan kekal? Ya tidak. Kalau kamu saja yang kekasihku, kata Allah, yang orang terdekat kepadaku, nantinya juga akan mati, apalagi mereka. Kullu nafsin dha'iqatul mauti, setiap yang berjiwa dha'iqatul mauti pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, walamlukum, dan akan menguji siapa kamu, kum, kepada kalian semua, bisyari, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnatan, sebagai cobaan, ujian, wa ilaina, dan kepada kami, turja'una, akan dikembalikan siapa kalian semua. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, siap tidak siap, maka pasti akan dikembalikan, dan makanya harus siap ya. Kita termasuk beruntung umat beriman itu, karena sudah tahu dan sudah meyakini pasti nanti akan mati, dan sudah dikasih istilahnya dikasih bocoran ya, bahwa kita dari awal harus meyakini pasti akan mati, maka harus siap. Justru yang kasihan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu, nah, mereka tidak percaya bahwa di akhirat nanti akan ada pengadilan. Semua perbuatannya selama hidup akan dinilai. Makanya mereka tenang-tenang di dunia, menikmati kehidupan dunia sepuas-puasnya. Andaikan mereka yakin bahwa nanti akan ada hitungannya, akan ada hisab, dan yang harus ada pertanggungjawaban kepada Tuhannya nanti, apa yang dilakukan di dunia ini, tidak akan sebebas itu melakukan apa saja di dunia.
Nah, nanti pasti berpikir ini apa perbuatan yang saya lakukan akan saya lakukan hari ini atau sudah saya lakukan hari ini, apakah akan diridhoi oleh Allah nanti di akhiratnya. Kalau tidak, mesti akan kesulitan saya nanti, entah disiksa atau tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Maka akan selalu bersiap-siap. Karena mereka kafir, tidak percaya dari awal, atau ada juga yang mengaku beriman tapi kepercayaannya sangat tipis, imannya sangat tipis, hanya ngomongnya saja beriman tapi sebenarnya tidak terlalu yakin, ya. Sehingga sibuk saja dengan urusan di dunia tanpa membuat persiapan di akhirat nanti. Wa idan, maka jika demikian, fanahnu, maka adapun kita fi hadal qasamil akhiri, di dalam atau fi hadal qismil akhiri, di dalam bagian yang terakhir ini, min siratihi, dari sejarah hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam, amama masyhadin, dia berada di depan persaksian, li haqiqata ini huma da'amatani lil Islam, di'amatal Islam, bahwa dia persaksian li haqiqatan, kepada dua hakikat, huma, yang keduanya itu, di'amata al-imani billahi azza wa jalla, ialah tiang utama iman, beriman kepada Allah azza wa jalla. Bal huma, bahkan keduanya itu, di'amata al-haqiqatil kauniyati kulliha, adalah tiang utama atau pijakan utama hakikat alam semesta seluruhnya. Apa itu? Yaitu haqiqatu tauhidillahi azza wa jalla. Yang pertama, hakikat mengesakan Allah azza wa jalla, atau keesaan Allah azza wa jalla, bahwa yang kekal, yang terakhir, yang benar-benar berkuasa pada akhirnya, itu hanya satu saja. Ya, bukan pada akhirnya, ya, dari awal sampai akhir. Sekarang pun ya yang berkuasa tetap hanya Allah saja, tapi memang di dunia ini adalah tempatnya ujian, sehingga seolah-olah, ya, Allah membiarkan beberapa makhluknya ini mengaku sebagai paling berkuasa, ya, karena memiliki negara yang besar, karena memiliki ekonomi yang kuat, memiliki militer yang terbaik di seluruh dunia, memiliki teknologi yang canggih, memiliki otak yang jenius, seolah-olah paling berkuasa dibiarkan. Yang di dunia ini memang tempat cobaan, dan Allah tidak menghendaki hambanya yang beriman itu kerasan di dunia ini, ya. Memang dibuat supaya tidak kerasan. Jadi diperintahkan beribadah, diperintahkan mengabdi, berubudiyah kepada Allah, supaya nanti dia menyadari sepenuhnya dan bersiap-siap sepenuhnya untuk menuju ke kehidupan yang sebenarnya. Di dunia hanya untuk melengkapi, mengumpulkan bekal, ya, mazro'ah ad-dunya mazro'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah tempat sawah, kebun ladang untuk menuju akhirat, mengumpulkan bekal. Ke hakikat yang kedua, wa haqiqatul ubudiyati syamilati, dan hakikat kehambaan asyamilati, yang mencakup, yang menyeluruh, allati, yang fatarallahu nasa kullahum, yang telah menjadikan fitrah siapa Allah anasa kepada manusia, kullahum semuanya, alaiha, atas ubudiyah itu. Mau tidak mau, tahu atau tidak tahu, kita semuanya adalah hamba Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dikehendaki oleh Allah. Wala tabdila li hukmillahi wa amrihi, wala tabdila, dan tidak ada pergantian, li hukmillahi, bagi hukumnya Allah, wa amrihi, dan urusannya Allah. Wala tabdila li sunnatillahi, wala tajala li sunnatillahi tabdila dan tahwila.
dan seterusnya, bahwa apa yang berlaku ini sudah dipastikan oleh Allah nanti akan berlaku juga bagi semua manusia yang lain. Maka kita harus selalu bersiap-siap. Wal ana, dan sekarang falnasta'ridu, maka hendaklah kita mengedepankan ya, atau membuka kepada suatu yujadu yang terdapat fi sanaya hadzal bahsi, di tengah-tengah pembahasan ini, minad-durusi wal ahkami, dari beberapa pelajaran wal ahkami dan hukum-hukum. Itu renungan sebelumnya, itu renungan khusus kematian, dengan setelah melihat, menyaksikan, mendengar kematian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mempelajari hikmah-hikmahnya dari sirah atau kisah terakhir, periode terakhir dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan, yang pertama, mufadalatun la mufadalata fi hukmil islami illa bil amali sholihi. La mufadalata, tidak ada keunggulan, saling mengungguli, fi hukmil islami, di dalam aturan Islam, illa bil amali sholihi, kecuali dengan amal soleh. Faqad kana Zaid bin Harisah, maka sungguh telah ada siapa Zaid bin Harisah, roqiqon, ialah seorang budak. Zaid bin Harisah itu orang yang sangat disayangi oleh Nabi, bahkan sempat diangkat menjadi putranya Nabi sebelum pengangkatan anak itu dilarang ya. Sebelumnya budak. Wa huwa walidu Usamah hada, Zaid bin Harisah ini adalah walidu Usamah, adalah ayah dari Usamah hada. Usamah ini yang oleh Rasul ditunjuk, diangkat menjadi panglima perang untuk memimpin pasukan Islam sebelum beliau wafat ya. Dan masih sangat muda, sehingga menimbulkan pertanyaan di beberapa sahabat atau kecaman dari beberapa orang munafik ya, orang yang mengaku Islam padahal sebenarnya tidak beriman. Wahwa, adapun Zaid bin Harisah itu fi aslihi, atau Usamah itu fi aslihi, pada aslinya, maulan, ialah seorang budak. Wa kana Usamah tu, dan ada Usamah, siapa Usamah, kama kulna, sebagaimana keterangan kulna yang telah mengatakan siapa kami, fatan sogiron, ialah seorang pemuda yang masih sangat belia usianya ya. Baina saminati asyar wal isyrina minal umri, antara 18 sampai 20 usianya. Wa ma'adzalika, dan meskipun demikian, dan bersama fakta bahwa Usamah itu masih sangat muda, bekas anak dan anaknya bekas budak, falas soghro, maka tidak ada kecil, tidak ada status kecil, walariko, dan tidak ada perbudakan al-qadimah yang terjadi di masa lalu, mana yang menghalangi Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW min ayyaja'alahu amiron, untuk menjadikan Usamah itu amiron, sebagai pemimpin, ala amati sahabati, terhadap seluruh sahabat, fi ghazwatin muhimmatin kubra, di dalam perang yang sangat penting dan perang besar. Padahal di situ masih ada siapa? Sayyidina Khalid bin Walid yang panglima utama umat Islam. Ada Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat terkenal keberaniannya. Dan orang kedua ya, setelah Abu Bakar, masih ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, menantu dan sepupunya, dan yang dididik Rasulullah sejak kecil, juga panglima. Banyak sahabat-sahabat yang lain, tapi yang ditunjuk justru Sayyidah Usamah bin Zaid. Walain wajadal munafikuna, dan sekalipun mendapatkan al munafikun, siapa orang-orang munafik, fi hada, dalam masalah ini, masarun li ta'ajjubi, kepada kesempatan, li ta'ajjubi, untuk kagum, awil istingkari, atau mengingkari, fa inna syaratal Islam, sesungguhnya syariat Islam, la tastaghribu dzalika wa la tastangkiruhu, sesungguhnya syariat Islam la tastaghribu, tidak menganggap aneh,
Dzalika kepada itu pengangkatan Usama ini ulah tastangkiruhu dan tidak mengingkarinya. Fama ja'al islamu maka tidak datang al-islamu apa Islam illa liyuhattima kecuali untuk menghancurkan maqaisal jahiliyati kepada standar-standar zaman jahiliyah allati yang kanu ada mereka jahiliyah biha dengan maqais itafadaluna wa yatafawatuna. Mereka saling mengungguli satu sama lain dan saling berbeda statusnya atau stratanya ya, status sosialnya. Itu berdasarkan perbudakan atau dari suku apa dan seterusnya. Itu semua sudah dihancurkan oleh Islam. Patokannya hanya amal soleh atau ketakwaan yang membuat seorang lebih mulia. Hanya saja memang kebetulan, ya bukan kebetulan, atas rahmat Allah, orang-orang yang secara nasab ini berintisab kepada Rasul di masa dulu itu juga sekaligus yang ketakwaannya paling baik, bahkan keilmuannya juga. Sayyidah Fatimah ya, yang sangat mulia, kemudian kedua putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidah Syababil Jannah, sangat secara keilmuan tertinggi, secara ketakwaan terdepan, dan secara nasab yang sudah tidak perlu dipertanyakan, cucu dan kesayangan Nabi. Nah, kebetulan seperti itu. Tapi andaikan ya, kemudian mereka ternyata tidak beriman misalkan, ya tidak bermanfaat kenasapannya itu. Secara di sisi Allah tetap akramakum indallahi atqakum ya. Walala nabiyyu dan barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam wajadah mendapatkan fi Usama pada diri Usama ini mayyizatan kepada keistimewaan ja'alathu yang menjadikan apa mayyizah hu kepada Usama aula ya lebih utama min ghairihi dari selain Usama biqiyadatil jaisi untuk memimpin pasukan itu fi hadhil ghazwati dalam perang ini. Walaisa dan tidak ada al-muslimina bagi orang Islam fi hadzal hali dalam keadaan ini illa sam'ah wa ta'ata kecuali mendengar dan taat, sam'an wa ta'atan. Wa in ammaru alaihim abdun habasyiyun, wa in ammaru dan sekalipun memimpin alaihim kepada mereka abdun habasyiyun apa budak yang berkulit hitam, budak Afrika. Ini dari berdasarkan hadis ya, bahwa kita itu disuruh taat kepada pemimpin sekalipun andaikan pemimpin itu berkulit hitam. Nah, orang-orang Afrika itu dulu langganan budak itu mayoritas berasal dari Afrika sana, yang berkulit hitam. Yang dianggap hina oleh orang-orang Arab zaman dulu. Tapi oleh Rasulullah diandaikan suatu ketika negara itu dipimpin oleh budak yang berkulit hitam itu, maka tetap harus taat kepada pemimpin. Itu manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah ya, secara politik. Itu sekaligus juga menafsiri hadis lain yang sering disalahpahami, yang mengatakan al-a'immatu min Quraisyin, bahwa para pemimpin itu berasal dari suku Quraisy. Seolah-olah kalau tidak dari suku Quraisy maka kepemimpinannya tidak sah, bukan keturunan dari suku Quraisy. Karena menurut para ulama, dengan dibandingkan dengan dengan hadis ini yang wa in ammaru alaihim abdun habasyiyun itu, maka maksudnya al-imatul Quraisyin itu adalah ikhbar ya, bukan perintah. Itu maksudnya yang pantas menjadi pemimpin itu adalah orang-orang dari suku Quraisy, karena mereka secara nasab mulia dan seterusnya. Tapi bukan berarti selain suku Quraisy tidak boleh memimpin. Kalau memang itu yang dikehendaki oleh rakyat yang ada di situ, maka tidak apa-apa. Wadzalika dan karena itu karena ada awwalu amalin, pekerjaan pertama qoma yang melakukan bihi dengan amal
Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, fi khilafatihi, di dalam masa kekhalifahannya, wa infadu jaisi Usamah, ialah melaksanakan pasukan Usamah ini, melaksanakan maksudnya memberangkatkan ya. Karena Abu Bakar sangat dekat dengan Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah dan mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena itulah beliau digelari As-Siddiq ya, sang pembenar. Karena ketika Rasulullah mengisahkan kepada orang-orang Mekah, sebagian besar masih kafir waktu itu, bahwa beliau telah berisra dan mi'raj ya, berisra ke Palestina, dari Mekah ke Palestina di zaman dulu ya, yang kendaraan tercepat itu hanya kuda. Kemudian mi'raj ke langit yang ketujuh, ditertawakan habis-habisan oleh orang-orang kafir musyrik. Benar-benar sudah gila ini Muhammad begitu ya. Kemudian ketika mereka hendak mempengaruhi Sayyidina Abu Bakar, lalu mengatakan, kamu sudah dengar apa yang dikatakan Muhammad? Dia mengatakan sudah Isra ke Palestina, berjalan di waktu malam Isra, kemudian Mi'raj ke langit. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau benar ini yang mengatakan Muhammad, maka saya pasti percaya, pasti jujur. Enggak, beliau digelari As-Siddiq ya. Salah satu Mas-Siddiqin itu makom yang sangat tinggi, yang percaya apa saja, percaya dengan keimanannya, akalnya tunduk kepada hatinya ya. Tidak perlu berargumentasi lagi, yang menyampaikan ini sumber-sumber yang dia percayai diterima. Wa kharaja radhiyallahu anhu, dan keluar radhiyallahu anhu, siapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, fasyayya jaisahu, kemudian mengantarkan Sayyidina Abu Bakar jaisahu kepada pasukannya, binafsihi, dengan dirinya sendiri, masyian, dengan berjalan kaki, wa Usamah tu raqibun, dan Usamah raqibun itu naik kendaraan, naik kuda ya. Jadi untuk menghormati pasukan itu dan untuk lebih membuat pasukan itu mantap ya, bahwa ini panglima ini benar-benar berhak, benar-benar pantas menjadi panglima. Sayyidina Abu Bakar mengantar pasukan itu keluar kota Madinah dengan berjalan kaki di tanah, sementara Usamah yang masih ABG itu 18 tahun 20 tahun naik kuda memimpin pasukan. Sayyidina Abu Bakar mengiringi di sebelahnya. Padahal Abu Bakar waktu itu adalah sudah menjadi khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam. Faqala lahu Usamah, kemudian berkata lahu kepada Abu Bakar, Usamah itu siapa Usamah? Ya khalifata Rasulillahi, wahai pengganti Rasulullah, khalifah Rasulullah, la tarkabunna au la anzilanna. Engkau harus naik ya, engkau akan benar-benar naik, atau aku yang akan turun, biar sama, sejajar. Faqala Abu Bakrin, kemudian berkata siapa Abu Bakar, wallahi demi Allah, la nazalta wala raqibtu, kau jangan turun, tidak turun, wala raqibtu, dan aku tidak akan naik. Wa ma alayya, dan tidak ada alayya bagiku, an aghbira qadami sa'atan fi sabilillah. Wa ma alayya, dan apa, atau tidak ada alayya bagiku an aghbira, untuk mengotori dengan debu, qadami kepada kakiku, sa'atan beberapa saat, fi sabilillah, di jalan Allah. Karena Abu Bakar tidak ikut berperang ya. Beliau harus banyak membereskan urusan di Madinah, karena transisi kekuasaan itu setelah Rasulullah wafat itu masih banyak yang belum puas, belum menerima. Jadi tidak bisa ditinggal begitu saja. Ya, kata Abu Bakar, enggak, kamu tetap di atas, di atas kuda, aku berjalan kaki. Aku hanya punya kesempatan ini saja untuk mengotori kakiku dengan di jalan Allah, dengan debu di jalan Allah ya. Tidak ingin merasakan jihad juga, meskipun hanya mengantarkan keluar kota pasukan itu. Kalau dia naik ya tidak merasakan debunya, debu sabilillah ini.
Walaqad raja'a dan sungguh telah kembali Usama tu siapa Usama radhiyallahu anhu fi hadhil ghazwati dari perang ini mansuron dalam keadaan menang, dhafiron dan berhasil. Menang dalam Islam diistilahkan sebagai mansur, ya, mendapatkan pertolongan, istilah yang baik, karena biar meskipun secara bahasa tidak masalah, ya, mau dikatakan nasir, menang, yang menolong, tapi lebih tawakal, lebih menunjukkan keimanan kalau diistilahkan mansur, yang ditolong oleh Allah, karena tidak ada yang membuat menang semua itu bukan karena banyaknya pasukan, menekan kecantikan teknologi, semuanya karena Allah semata. Dhafiran dan berhasil, wa kana fi tasyiri dzalikal jaisi, dan ada fi tasyiri dzalikal jaisi, di dalam mengirimkan pasukan itu naf'un azimun, ada kemanfaatan azimun yang agung lil muslimina bagi umat Islam. Sanian masyru'iyatur ruqyati wa fadliha wallahu a'lam. Ahli samawatil uladrik wa 'allimna wa adibna ya rabbi bi husnir riayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.